langsung Allah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Pada saat Mi'raj. Bisa dipahami ya? Saya sampaikan ini dengan tegas karena ada ustadz, saya tidak akan sebut namanya, dari satu ormas ya. Dia menerima Isra tetapi meragukan adanya Mi'raj. Maksud tidak ada perintah salat perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Berikutnya kita baca dulu deh ya statement Imam Tafsir Al-Quran yang kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir ya terkait dengan baik Bapak, apa komentar Imam Ibnu Katsir? Subhanalladzi, maha suci zat Allah ya. Yumajjidullahu ta'ala nafsah. Di ayat ini Allah memuji dirinya. Allah berhak memuji dan menyanjung dirinya ya. Dan kita tidak berhak sebagai makhluk menyanjung dan memuji diri. Wa yu'adzibu sya'nah. Wa yu'azzimu sya'nah. Dan Allah mengagungkan kedudukannya. Liqudratihi ala ma la yaqilu alaihi ahadun siwa fala ilaha ghairah. Kata Ibnu Katsir, Allah mengagungkan kekuasaannya yang bisa melakukan maka tidak ada Tuhan selain Ta'ala. Lalu yang dimaksud dengan yakni Muhammadan, manapun ya semua Imam Tabari kekinian dengan Sayyid Kutub ya Syekh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir yang dimaksud dengan Muhammadan Nabi Muhammad salawatullahi ay fi janah haram ya afwan dalam tafsir Ibu di janahil ba'dal isya waktu subuh dan bahkan terjadinya Isra dan Mi'raj Rasulullah betul di penghujung malam setelah ayat proses terjadinya yang sangat sekali bukan di waktu pagi, siang ataupun sore ya ini kejadiannya di malam. Masjid di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa wa huwa bi bait huwa Iliya kota Al-Maqdis ya kota oleh Syekh Abdul Aziz atau Imam Khalifah itu nama dulunya ya. Lalu kemudian diganti dengan Al-Quds. Itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ada mengatakan pada masa Umar bin Ma'danul Anbiya merupakan di mana Ilya ini merupakan maka di antara kemuliaan dan Maqdis atau Palestina salah ini melahirkan para nabi atau disebutnya Arbi dari keturunan Nabi Ibrahim. Lahum fa'ammuhum wa dari Allah wa sallam
karenanya Allah Subhanahu wa taala hampir kebanyakan nabi sebutkan dari 20 menjelaskan tentang kitab Arba'in Maqdisiyah dia 18 nabi itu nabi yang dilahirkan di Baitul Maqdis. Ada yang dilahirkan, ada wafat dan dikuburkan di Baitul Maqdis. Dan ketika Rasul disebutkan ya, begitu ya, Rasul rakaat ke langit hingga sudah mengimami para nabi dan rasul tersebut, dan ini kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imamnya para nabi dan rasul, juga penyempurna risalah-risalah sebelumnya. Ya, alladzi barakna haulahu ayfir. Menurut ini ilmu katsir, tanah yang begitu subur hingga bisa ditanami berbagai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca watin wazaitun, ya, itu sebetulnya menurut mufassirin yang dimaksud adalah yaitu kota Baitul Maqdis di Palestina. Dan zaitun juga buah tin terbaik di dunia, itu sampai sekarang diakui produk Palestina. Dan tumbuh di Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina ay Muhammadan min ayatina. Allah Ta'ala. Sekali lagi, di sini yang dimaksud dengan linuriyahu kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang mendapatkan karunia mujizat ini, agar kami perlihatkan keagungan dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini perjalanan spesifik nanti lihat di surat An-Najm ayat 18, ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Sekarang kita fokus membahas tentang keagungan dua masjid ini. Masjidil Haram yang selalu dirindukan oleh Bapak Ibu, apalagi yang sudah 2 tahun untuk ibadah umroh, ya, tertangguhkan untuk ibadah haji, dan sejak seminggu ini sudah dibuka lagi untuk ibadah haji. Wallahu alam, kita tetap ya, untuk haji tahun ini tidak tertutup bagi jamaah untuk bisa melaksanakan haram umumnya dan juga di Madinatul Munawwarah. Kenapa Allah sebutkan dalam ayat tadi Bapak Ibu, ya, 2 masjid? Perhatikan ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang Rasulullah sebut bukan nama negara. Betul enggak? Bukan misalkan subhanalladzi asra bi'abdi lailan minas Saudiyyati ila Filastin ataupun Palestina. Bukan pula nama kota min Makkah ila Al-Quds misalkan. Nama kota Makkah menuju Al-Quds. Tetapi Allah sebutkan apa? Nama masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Selain memang startingnya, bidayah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, betul, menuju Al-Quds. Tetapi yang paling inti di sini ada message, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku kaum muslimin untuk lebih meyakini tentang in hadal masjidaini min yang agung dan mulia dari 2 masjid ini. Artinya ketika ibu, bapak, jamaah rahimakumullah begitu sangat merindukan dan mencintai Masjidil Haram di kota Makkah, harusnya
kita dan cinta kita yang kita dengan Masjidil Aqsa. Tapi rata-rata ini kan kadang kita lupa, betul Bu. Beberapa minggu ini ketika sejak dimulai pembukaan umrah oleh haji dan umrah di Saudi, banyak yang posting di Facebook, di Instagram ya, foto-foto lawas gitu. Ketika para menikmati dan berbagai aktivitas perjalanan spiritual di Masjid Haram dan Masjid Nabawi ya, dengan sebagainya. Atau sekedar kalau belum pernah ke sana, suasana aktivitas. Tapi wallahu alam, saya belum mendapatkan ya yang sengaja posting rindu dengan Masjidil Aqsa. Padahal kedudukan dua masjid ini sungguh terlalu kalau kita kemudian juga tidak memuliakan. Secara khusus Allah SAW. Satu ketika Rasulullah ditanya, ya ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah tentang apa? An awwali masjidil ard, tentang masjid yang lain, bahkan maksudnya adalah an awwali bait. Rasulullah ditanya, bangunan apa yang pertama kali sebagaimana nanti Ibu lihat dalam surat Ali Imran, silakan dicek 697. Ya. Wa di alinnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Persis dengan pertanyaan ini. Dan bangunan yang pertama ada dan dibangun di bumi ini bukan peninggalan peradaban Romawi misalnya, Bapak Ibu, tetapi qala al-masjidul, ini bangunan, ada bangunan ya atau museum dan peradaban lainnya. Masjidil Haram lagi. Berikutnya mana lagi Allah ya Rasulullah, qala al-masjidul aqsa. Yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Kam bainahuma, bertanya lagi Abu Dzar Al-Ghifari, lalu berapa lama itu antara pembangunan Masjidil Haram di kota Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina, Al-Quds. Kata Rasulullah, ini hadisnya sahih dan disepakati oleh para surah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jika ditanya siapa yang membangun Masjidil Haram, malaikatkah? Jibril kah? Manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini sepakat para ahli sejarah. Yang pertama kali membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam dengan anak-anak keturunannya. Kemudian Masjidil Aqsa oleh siapa? Pun demikian Masjidil Aqsa juga oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam tuh ya sempat lama tentunya tinggal di wilayah Makkah. Bukti sejarahnya apa? Ada bangunan yang beliau bangun, yaitu Masjidil Haram. Dan juga pernah tinggal, menetap, dan membangun di Palestina. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Berdalil surat Al-Baqarah yang wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa qabbal minna. Jelaskan tentang
Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Masjidil Haram. Tapi beliau melengkapi dan melanjutkan pembangunan apa tadi? Al-Ka'bah atau Masjidil Haram, karena memang dalam sejarah beberapa kali Ka'bah maupun Masjidil Haram itu pernah mengalami kerusakan, begitu ya. Lalu dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihis salam dan Ismail. Sesana juga gue ya kita sabara dinten. Baik, sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, tadi disebutkan oleh masjid yang kedua dibangun oleh tahun pembangunan Masjidil Aqsa. Diseling dulu deh pertanyaan buat Bapak Ibu. Menurut ibu-ibu dan bapak, karena kalau di media masih banyak yang persepsi tentang definisi Masjidil Aqsa. Soalnya Masjidil Aqsa itu yang mana, Bu? Yang atas. Halo? Yang kubah emas ini. Yang atas. Jadi yang betul mana, Bu? Yang atas apa yang? Oh, Bapak mas di tengah-tengah. We. Bagi ibu dan bapak yang nyebut Al-Aqsa adalah yang atas ini, salah. Ya. Begitupun yang menyebut yang bawah juga salah. Nggak ada yang benar. Karena yang ini namanya, yang atas itu Masjid Al-Qibli. Disebut Al-Qibli karena memang arah kiblat dulu kita ke sana. Selama 16 bulan setengah. Ya, 16 bulan Rasulullah dan sahabat pernah sholat ke arah Masjid Al-Qibli. Pusat kiblat dulu di ini. Yang ini dulu tempat Rasulullah singgah di masjid ini. Mengikat al-buraq di Babul Magharib. Ya, nanti ada gambarnya. Menjadi benteng ratapannya Yahudi. Itu dulu tempat mengikat, Rasulullah mengikat buraq. Di atasnya pas ini Masjid Al-Qibli. Dan di masjid ini Rasulullah sunat 2 rakaat mengimami ribuan ruh para nabi dan rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang bawah juga bukan Masjid Al-Aqsa, Bapak Ibu. Dan ini dulu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, catat oleh ibu bapak, bunda, bangunan ini belum ada. Belum ada bangunan ini. Hanya sebongkah batu. Hanya sebongkah batu saja. Dan ini dibangun oleh siapa? Awalnya dibangun oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin 13 tahun atau 14 tahun pasca wafat. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian disempurnakan lagi nanti pada masa Umar bin Abdul Aziz pembangunan ini. Dan lebih mewah lagi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, inilah 2 imam khalifah yang tercatat dalam sejarah yang membangun dan merenovasi, ya, memugar kembali Masjidil Aqsa. Jadi baik Masjid Al-Qibli, ibu, bapak, maupun Masjid Qubbatus Sakhrah, ini adalah salah satu masjid yang ada di wilayah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini bukan hanya Sakhrah atau Al-Qibli, tapi keseluruhan ini yang saya garis. Inilah area Masjid Al-Aqsa, 14,4 hektar, gitu ya. Sosial media yang paling sering ketika Rasulullah Isra hanya batu, ya, sebongkahan batu dibiarkan, ya. Terus
sakhra. Yang pasti jamaah rahimakumullah, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Al-Aqsa merupakan tasliyatun rabbaniyah. Soal ini pang beberah Rasulullah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika memang di saat itu, ya, di saat yang sama beliau Isra dan Mi'raj, pada tahun terjadinya ini adalah tahun ke-10 dari 3 tahun, tepatnya 621 Masehi. Para ulama disebutnya Huzn, tahun kesedihan. Maksudnya kenapa tahun kesedihan? Karena memang di tahun yang sama, Bapak Ibu rahimakumullah, lihat nih. Ini saya dapat langsung dari Syekh Dr. Said Ad-Dahshan dari Gaza, Palestina. Innal Isra wal Mi'raj ya asyra minal bi'tsah hatta khalfiyat. Jadi pada tahun ke-10 dari di tahun Al-Huzn, tahun kesedihan. Karena beberapa di saat itu apa? Pertama, hisar al-muslimin fi sya'bi Makkah thalathata sanawat hatta kana sahabatu ya'kuluna al-a'shab wa juluda jaffah. Pada tahun ke-10 itu Rasulullah dan para sahabat itu diboikot, Bapak Ibu, diblokade selama 3 tahun ya, lockdownnya dulu di masa Nabi. Bapak Ibu, di Mekah itu dilarang berinteraksi dengan penghuni Makkah atau tidak boleh. Pokoknya kalau ketahuan ada penduduk Makkah, baik dari kabilah Quraisy, ya, Najd, Hijaz dan sebagainya, kalau ketahuan berinteraksi dengan Rasul dan segelintir sahabat yang beriman kepadanya, maka mereka bisa dihukum. Kebayang Bapak Ibu, ya? 3 tahun tidak boleh keluar dari Mekah. Tidak boleh juga ada dari luar Mekah yang datang menghadap kepada Rasul, apalagi melakukan transaksi disebutkan menderita kelaparan. Banyak di antara mereka saking kelaparan tidak punya stok makanan, apalagi buah-buahan, susu, daging dan sebagainya. Beberapa sahabat makan rumput-rumput kering, Bapak Ibu, di tengah gurun pasir, dan juga kulit-kulit hewan yang sudah mati. Bahkan dalam beberapa riwayat sampai di antara mereka yang kehausan air kencing unta. Tahun ya lockdown. Pergerakan sekarang. Karena pas mau Ramadan, mau Lebaran datang lagi gitu ya, corona. Datang sama emaknya lagi Omikron. Ya. Kemarin tahun baru dan Imlek aman-aman. Ya, semoga Allah berikan yang terbaik buat umat Islam ya. Ini beberapa peristiwa Bapak Ibu yang memang situasinya sangat sulit ya. Saya sampaikan secara singkat. Tadi dikudeta, diboikot ya, bukan kudeta, diboikot ya, dan diblokade oleh orang-orang para inohom Quraisy. Kemudian juga wafatnya paman beliau Abu Talib, disusul dengan wafatnya istri tercinta beliau Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan saya seringkali mengatakan di mana-mana, ini pelajaran baginya. Kalau selama itu luar biasa dakwahnya gencar, memang tidak bisa dipungkiri karena ada dukungan, ada backing dari pamannya Abu Talib. Lihat dalam berbagai riwayat ya, bagaimana pembelaan Abu Talib dengan dakwah Nabi, betapapun beliau tidak dapat hidayah masuk Islam.
ya. Begitupun juga dengan istri tercintanya Bunda Khadijah yang membackup, mensupport secara finansial Bapak Ibu. Karena hampir dalam berbagai riwayat, saya baca dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, hampir tanah-tanah yang ada di kota Mekah itu milik dari Khadijah. Saudara, ya, ketika kedua-duanya wafat, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ada zat manapun yang bisa membela engkau, ya, yang senantiasa mendukung dakwah kamu wahai Muhammad hingga mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairu hafizan wa khairu muhabbatan. Hanya Allah yang paling baik pembelaannya dan Allah dan sayang kepada kalian. Di balik wafatnya dua teror, Rasulullah pernah diusir dari Rasul cari suaka politik ke mana? Ke Taif. Yang terjadi bukan dapat pembelaan, malah dihina, berdarah-darah tubuhnya. Begitupun juga Rafadhur Ru'asa ini, penolakan tadi para pimpinan Bani Thaqif di Taif alaihi wasallam. Ya, di tengah kaumnya beliau dihina, tadi diblokade, diboikot, ya, dibully Bapak Ibu. Mencari dukungan dari sebagian keluarganya yang ada di Bani Thaqif, yaitu di Taif, malah juga semakin terhina lagi, mendapatkan cercaan dan teror, bahkan hingga hampir terbunuh ketika beliau pulang dari Taif. Sebagaimana dalam hadis dari Zaid bin Harithah yang sempat membela beliau dan datang membersamai beliau ketika datang ke Taif. Inilah kronologi sebelum peristiwa. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ini yang paling pokoknya nih. Semuanya berat diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi oleh keimanan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi tasliyatun rabbaniyah berupa Isra, ya. Jadi bagi kita, anggap saja kita kan sekarang di lockdown gitu ya, maksudnya PPKM ini misalnya keluar dan ya Garut, kampus lembaga pendidikan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka oleh PJJ, ya, jarak jauh lah, garing, ketuna bakal garing. Bagi yang tidak siap menghadapi situasi seperti ini, Ibu Bapak bersabarlah, ya. Juga Rasulullah dulu pernah bahkan lebih parah dari ini. Rajab ini. Nah, sebetulnya bagi kita yang bisa mengambil spirit Isra dan Mi'raj, harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di puncak-puncaknya dari peristiwa ini, dalam hadis Tabrani, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu baca doa ini seperti ini. Ini doa Rasulullah kala itu sebelum datang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ka'ashku da'faku nas ya arhamar rahimin, anta arhamur rahimin. Hanya kepada mengeluhkan lemahnya dan kecilnya, ya, sedikitnya pengaruh, bahkan, ya, Bapak Ibu menyampaikan curahan hatinya dan dialami oleh sahabat-sahabat setia beliau
'alan nas, hingga aku terhina, dianggap rendah oleh manusia. Hai Tuhan yang Maha Pengasih, dari semua Tuhan yang mengasihi. Ya, dari semua siapapun yang mengasihi. Allah, engkau paling sayang, paling pengasih di antara yang mengasihi. Oleh karenanya, Bapak Ibu, singkat cerita, ya, ini mengingatkan bagi Wasallam ketika Jibril datang kepada Rasulullah, fasaqqa sadr, kemudian membelah dadanya, wasinya dengan bima yang di dalam hati Rasulullah, dan Rasulullah thumma raqiba Rasulullah SAW al-buraq, Rasulullah mengendarai buraq, wahiyya dabatun wahu. Dalam hadis disebutkan memiliki dua sayap, tatiru bisur'ah, percepat, ya, bisur'ah, sepercepat ketika dia menggerakkan sayapnya sekali saja, maka dia akan sampai di penghujung penglihatan kita. Itu kalau ibu di tengah padang pasir kan jauh kan? Kamu lamun di padang pasir, bu, di gurun pasir kan? Kayak ke ujung bumi kan? Itulah kecepatan buruk ketika sayapnya gitu. Sekali ngepakkan sayap, ini kecepatan pesawat jet tercepat dengan teknologi canggih hari ini. Sampai di sana informasinya. Ya, tidak disebutkan, ya, buruk itu menggunakan intan, berlian, emas, mahkota dengan kepala perempuan yang cantik jelita, ya. Bila Bapak Ibu nyimpen gambar Allah, itu adalah buatan Yahudi Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Saya berapa kali dulu Bapak Ibu tabligh akbar seputar Isra Mi'raj di Pakidulan, ya. Sempat ada rumah di rumah kayaknya ada gambar seperti itu, mewah itu, ya, kayak figura, bu, di figura panjang itu sekitar 2 meteran, ada gambar Masjid Aqsa di Amdi, paling besar itu dominan bersama cantik. Nanti, bu, ya, kepada Rasulullah Nabi gila bagi Allah maupun kaum sahabat yang menjelaskan, ya, mestinya adalah hal yang gaib. Penggambar seperti itu punten bila ayat itu segera di para ulama, ya. Buka masih ada kena tergambar gitu, bu. Mudah-mudahan ke ayat haram itu menyimpan gambar seperti itu. Oh, karena nanti di depan ada pinggir saya. Hadis ini menjelaskan tentang posisi Rasulullah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengimami. Nah, catat Bapak Ibu, ya. Peristiwa sholat sunat 2 rakaat oleh Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad jamaah para nabi dan rasul, Allahu alam, puluhan ribu, Bapak Ibu, bukan 20 yang kita kenal namanya di dalam Al-Quran. Jumlah nabi itu dan ibu, peristiwa sholat 2 rakaat jamaah para anbiya nih, ya,
di alam semesta ini. Jadi masih yang mulia dari ya. Ini menunjukkan betapa sangat mulia kedudukan Masjidil Aqsa hingga Allah pilih sebagai tempat sholatnya ya yang lainnya. Peristiwa Isra terjadi pada tahun 621 Masehi. Ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa, dahsyat. Dan Masjidil Haram, Bapak Ibu, itu menempuh 1.202 km. Ya, pasnya lah 1.300 km-an kurang lebih. Ya, yang kalau pakai pesawat tercepat hari ini perlu waktu 1 jam 52 menit. Sangat sekejap. Jarak yang ditempuh oleh Rasulullah dari Masjidil Aqsa yang langit dan alaihissalam bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ya. Tentang pertemuan Nabi dengan para Nabi ini hadisnya sahih. Bertemu dengan ruh. Dan ini semakin memperjelas di dunia, ya, kematian di dunia yang kita rasakan, termasuk kita, Bapak Ibu, ruh secara yang hancur, tapi ruhnya hidup, ya. Nabi Adam yang jelas entah berapa ribu tahun sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata dengan izin Allah bisa ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerima salat. Bapak Ibu jangan Israiliyat dari Sidat 45 kali. Karena kan informasinya begitu. Bukan 45 kali. Kalau saya dengar cerita tren gitu ya, dari 5 turun 40 terus 35 waktu. Logisnya, kalau seperti ya disebutkan dalam hadis, ya awalnya Nabi menerima syariat 50 waktu ketemu dengan Nabi, dan hadisnya sahih bahwa umat kamu tidak akan mampu, ya tidak akan. Ya mohonlah kepada Allah untuk memberi begitu. Hadis yang sahih, ketika Rasulullah kembali ya menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, lalu Allah hanya 5 waktu duhur, ya asar, maghrib, isya dan subuh, tetapi kualitasnya, fadilahnya sama dengan 50 waktu. Demikian dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu. Nasihat Nabi Musa untuk minta diturunkan bahasa, minta diringankan kepada Allah Subhanahu adanya. Tapi cerita bolak-balik sampai berapa kali ya turun 5 waktu, 5 gitu sampai 5 waktu, itu tidak benar hadis dan tidak ada hadisnya.
la aslalahu. Dan tadi dijelaskan bahwa imamatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Masjidil Aqsa dalilun ala siyadati risalatihi imaman li jami'i risalatil anbiya. Imam atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang di belakangnya adalah jamaah para makmumin dari kalangan nabi dan rasul, ini sebagai dalil betapa risalah Nabi Muhammad menjadi panglima, bahkan penyempurna ya risalah nabi-nabi dan rasul terdahulu. Nabi Adam tentu nenek moyang beliau, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seluruhnya semuanya bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah menyebut Bapak Ibu ya, menyebut masalah yang sedang kita bahas dan dalam hadis-hadis yang sahih tentang sekali lagi keagungan, keberkahan dan kesucian Al-Aqsa. Dzakara ahammiyatul Masjidil Aqsa wa barakatahu wa qudsiyatahu ya. Wa haitsul uruj wal hubut abra laula hadzal hadath al-'azim mafhuma inda sahabati wal muslimin. Apa dengan kudrah Allah hingga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj harus ke Masjidil Aqsa dulu. Kenapa tidak Masjidil Haram? Bahkan dalam hadis Bukhari, saya dulu dapat ilmunya dari Ustaz Aceh Zakaria ya, dalam kitab tauhid beliau ya. Kenapa? Ini sudah jelas oleh para ulama bahwa dari Hajarul Aswad, tepatnya dari Ka'bah, dari titik Hajarul Aswad, kalau ditarik garis lurus, dibentangkan terus ke langit, ya, itu akan bertemu dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Bukhari. Artinya kan lebih mudah. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram? Rasulullah diangkat ke langit, tapi justru ke Masjidil Aqsa dahulu. Bahkan langit ya menjadi bawwabah. Nah, menjadi gerbang atau pintu masuknya Rasulullah masuk ke langit pertama, kedua hingga ketujuh dan seterusnya muntaha. Sekali lagi ini menunjukkan tentang keagungan dan pentingnya kedudukan ya Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu ya, karena banyak di antara kita abai dengan hak Masjidil Aqsa ini. Terus terang saya beberapa kali mengomentari hari kemarin ya, ketika saya lagi istirahat, saya ini lagi sakit sebenarnya udah 2 hari ya, ini pun maksain lah, alhamdulillah, dengan berharap bisa lebih sembuh kalau ketemu dengan Ahlul Quran begitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Masya Allah ya, Rasulullah SAW tadi diangkat pintunya dari mana? Dari langit di atas Masjidil Aqsa. Dan berbagai kemuliaan lainnya, berbagai dengan sholat tadi Rasulullah dengan para nabi di sana. Ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Tadi saya bilang kemarin, ya hampir lupa. Saya pernah mengomentari beberapa 3 atau 4 orang yang memposting foto kerinduan dengan Masjidil Haram. Ya tidak apa-apa, bagus ya. Tapi jangan sampai kerinduan kita, kecintaan kita dengan Masjidil Haram itu tidak adil. Karena kedudukan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sama. Betapapun fadilah sholat di masjid, kedudukannya sama dengan fadilah sholat di Masjid Nabawi. Ya 1000 kali sholat di selain masjid yang lainnya. Nah, biar sedikit saya istirahat Bapak Ibu. Ini sebenarnya masih banyak ya pembahasan tentang keutamaan Masjidil Aqsa menurut beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Paling tidak ada 7 keajaiban Baitul perspektif Al-Qur'an.